Pagi ini saya sebenarnya merasa agak rileks sedikit ya. Kenapa? Karena video saya pikir tidak ditanggapi terlalu banyak lah. Karena saya pikir saya juga tidak bermaksud untuk menyerang sana sini. Hanya saja ketika video saya kemudian diulas oleh MIM dan dia menyinggung saya bukan peneliti, ya saya menjelaskan tentang penelitian. Karena memang saya sangat paham penelitian. Apalagi saya kan dosen penelitian. Jadi kemudian saya pikir, sudahlah kan saya hanya membahas bahwa cara-cara MM menjelaskan tentang saya tidak tepat gitu. Dari mulai penjelasannya dia tentang grup sama-sama dengan almarhum Pak Segala yang sebenarnya kami tidak pernah masalah. Saya masih menghormati beliau, tapi saya dikatakan ya dikeluarkan dalam arti kata grup itu biasa-biasa aja sih ya, keluar di grup-grup yang lain juga keluar masuk lagi itu biasa, tapi dan dia juga keluar juga, tapi saya heran kenapa saya jadi dipandang buruk keluar karena tidak bisa dikendalikan. Saya bingung kenapa saya dikendalikan begitu ya. Nah itu saya bahas, saya ulas, kemudian dijelaskan juga saya sebagai mahasiswa tamatan STT reform gitu, tapi tidak reform. Saya nggak ngerti apa yang dia maksud reform gitu. Kalau saya tanya lagi mungkin juga apakah dia benar reform apa saya nggak ngerti juga karena proses itu banyak. Karena pada suatu acara kuliah di program magister, gitu, saya bertanya kepada mahasiswa yang kelas magister dan mereka umumnya mengatakan mereka adalah orang-orang Calvinis. Terus saya tanya, apakah kalian Calvinis, orang reform? Kemudian buku Calvin sudah berapa banyak yang Anda baca? Kemudian saya tanya lagi, dari mana Anda tahu waktu Anda membaca buku Calvin, apa yang Anda baca sama dengan pikiran Calvin? Nah mereka bingung juga. Kemudian kenapa? Kemudian juga bacaan Anda tentang Calvin, Anda bandingkan nggak dengan para pakar-pakar tentang Calvin? Terus kalau Anda tidak bandingkan, dari mana Anda tahu Calvin? Nah, kita kan demikian, karena kan kami kan mencari data itu kan dia triangulasi ya. Jadi selalu ada analis data. Nah, kemudian yang dipaparkan oleh siapa MYM ini, saya bingung begitu. Diambil video jejak digital, itu saya nggak ngerti. Saya juga bukan ahli jejak digital dan dia juga bukan. Jadi kalau bicara itu saya juga bingung begitu. Apalagi bicara tentang penelitian. Apa penelitian digital demikian saya nggak ngerti. Yang setahu saya sih mau penelitian apapun juga, ya data itu harus dianalisis. Oh ini loh, yang mulai dari Katolik, ini mulai dari Protestan, ini pandangan ini. Ya itu kan bukan penelitian. Belum belum dikatakan itu data itu valid gitu loh. Kemudian MBA langsung menafsirkan ini demikian Pak Bisar salah, benar. Ya saya sih nggak begitu menanggapi. Kemudian yang lucunya lagi, ini loh mereka memaki apa namanya, maki Protestan. Pak Bisar juga menyuruh meminta maaf Budi Asali. Kan saya lihat Budi Asali mengatakan jelas-jelas dikatakan bahwa Katolik sesat. Padahal Katolik kan dilindungi oleh negara ini. Kemudian yang kedua, dikatakan membantu rumah ibadah itu tidak boleh. Itu kan hak asasi manusia. Ya saya orang yang peduli dengan hak asasi mendengar itu bingung saya. Bukan hanya Kristen. Saya pernah membela sebuah kelompok namanya Ahmadiyah begitu. Saya diserang banyak orang. Saya tidak setuju dengan Ahmadiyah, tapi siapapun yang dipinggirkan di negeri ini, kita semua berhak. Kemudian saya pernah ditanya juga, Pak Bisar, di daerah Jawa Timur ada aliran yang kemudian diserang. Menurut Pak Bisar gimana? Karena mereka dibidat-bidatkan. Bagi saya tidak penting siapapun yang ada di negeri ini. Kalau mereka terancam kemanusiaan harus kita tolong. Entah agama apapun juga. Karena mereka punya hak di bumi Indonesia. Kalau aliran itu kan, ya siapa saja yang bisa menentukan orang lain sesat. Dan sesat menyesatkan kita sudah tahu. Dalam Protestan dan Katolik itu kan dari zaman dulu. Makanya saya ingatkan, janganlah membawa konflik masa lalu ke masa kini. Konteksnya kan berbeda. Nah, saya juga nggak tahu kenapa ya
mungkin nggak apa, mungkin caranya Pak Emi-nya begitu kali ya. Ya seperti kok marah-marah, disuruh saya menegur patung. Ya apa hubungannya, saya udah jelaskan. Setahu saya beliau demikian. Kalau bilang tidak setuju, saya itu sudah biasa. Ini kan mungkin Emi-nya nggak tahu. Dicoba ditelusuri lah lebih jauh ya, supaya ngerti gitu. Nanti kalau saya telusuri, saya bantuin, lucu lah. Katanya peneliti, tapi kok kemampuan menelitinya lemah sekali. Jadi kalau saya sarankan ya nggak perlulah apa namanya cari-cari persoalan gitu. Apalagi mengatakan apa namanya ini temuan, ini penelitian jejak digital. Kemampuan Anda belum nyampe. Dan kemudian juga analisis Anda sangat lemah. Saya tahu lah dari Anda bicara itu saya tahu Anda nggak ngerti triangulasi, nggak ngerti sama sekali. Kan saya udah bilang, cobalah ambil video tersebut, bandingkan. Jadi kan saya katakan namanya triangulasi, gunakan berbagai instrumen dan berbagai sumber. Nah, di situ Anda akan menemukan data jenuh. Nah, data jenuh itu namanya data. Dari data itulah baru Anda mulai melihat apakah ada koherensinya dengan persoalan-persoalan yang tadi. Saya katakan tadi kalau dibuat mengenai Protestan dan Katolik itu dari zaman dulu. Semua kita tahu, makanya saya katakan ngapain sih kita warisi konflik masa lalu gitu. Apalagi konteks negara juga beda begitu. Memang saya juga lihat, memang teman-teman Katolik juga mati-matian, kami gereja yang paling benar, apostolik. Ya itu kan klaim Anda, siapa yang mau percaya? Yang percaya Anda sendiri, ya silakan dipegang. Saya juga nggak percaya kalau dikatakan Katolik begitu. Terus juga apa namanya negara globalnya, agama globalnya Patris Allegro, mana saya percaya? Ya kan, namanya saya seorang peneliti langsung melihat itu aja lucu. Itu kan iman semua. Jadi itu kan penelitian teologi, kan saya katakan memang saya maklum karena Patris Allegro kan bukan peneliti empiris, dia akui saja, saya hargai itu. Tapi kan bukan saya berarti saya setuju dengan Patris Allegro, ya kagak lah. Ya. Demikian juga MM juga. Anda boleh tidak setuju, tapi buktikan aja. Jadi nggak usah terlalu apa namanya berteriak seperti itu gitu loh. Wow. Walaupun saya juga pikir, waduh, gara-gara MIM ini YouTube saya jadi naik. Ya, pertama-tama dia bilang, ini gara-gara Budi Asali. YouTube Pak Minsa jadi naik. Saya nggak menyadari. Justru saya lihat sekarang, kemarin itu gara-gara MIM menyerang saya terus, sebenarnya saya udah nggak ingin juga. Ya, jadi naik terus. Jadi saya juga jadi merasa bersalah juga. Waduh, saya mau jawab, tapi ntar jangan-jangan saya hanya mempromosikan YouTube saya gitu. Saya soalnya nggak biasa menerima sesuatu yang tidak produktif. Jadi saya agak ragu-ragu, tapi saya lihat-lihat gimana ya. Ya, jadi sekali lagi ya MBM ya sudahlah, diselesaikan aja gitu. Nggak usah terus ributkan lebih panjang. Atau kalau memang ini jadi bahan untuk konten kreator ya mungkin juga sih. Tapi juga hak Anda juga. Dan juga kemudian teman-teman yang mendengar ini jangan-jangan ini hanya sebuah konten kreator. Memang jadi konten kreator nggak gampang memang. Cari ide-idenya nggak gampang. Tapi kalau ide-idenya nggak produktif kan sayang juga dan seperti ini. Nah, teman-teman mungkin ya ikut-ikutan juga komentar gitu ya. Menjadi pandangan, ya kadang-kadang ada yang asal bicara, salah macam, pokoknya. Ini kan akademis, kok pokoknya, nggak ada pokoknya. Yang ada pernyataan, ada argumentasi, ada data. Apakah ada koherensi? Kalau orang lain tambah data, ya silakan tambah. Gitu aja. Jadi kalau Pak M yang punya data banyak, ya silakan kasih aja data. Nggak usah harus berkelahi. Kita akademisi nggak perlu berkelahi. Kasih aja data juga. Saya juga tadi lihat, ya bukan saya nggak mau terima pandangannya Pak M mengatakan, ini yang mulai Katolik. Susah dong. Dari zaman dulu juga kita bilang, mana yang mulai, Protestan atau Katolik? Pasti dua-duanya akan bilang, Protestan yang bilang Katolik, karena menyimpang. Katolik bilang yang itu Protestan, karena nggak mengakui apa namanya otoritas. Ya kalau begitu terus kapan selesainya? Dan semuanya merasa lebih berotoritas. Ya, ya biarlah yang menghakimi nanti Tuhan. Ya, saya memang tidak yakin ada dogma yang absolut, tuh nggak yakin. Biarpun tradisi mengatakan, Katolik mengatakan tradisi segalanya, saya nggak yakin. Dan juga sudah pastilah teman-teman di Katolik banyak yang tahu itu. Cuman kan tidak diungkapkan. Kalau saya diskusi juga, ya dengan romo-romo juga begitu.
Ya saya juga lihat itu. Dan juga ada Romo kemudian tidak jadi Romo, misalnya waktu itu saya pernah ketemu yang saya kagumi itu Romo Bono Benaguratma. Karena saya banyak bukunya tentang runner, Kristen anonim, itu kan saya baca dari dia kan, keselamatan tidak hanya di dalam gereja kan, di luar gereja itu kan banyak setelah Vatikan II. Kan dikatakan dalam Vatikan II salah satunya adalah mereka yang luar Katolik itu dapat selamatkan dengan cara Paskah yang tidak diketahui. Ya, itu kan dibilang kekristen anonim. Itu kan berkembang juga doktrinnya. Apa Vatikan Katolik berkembang. Jadi kan juga banyak sekali tokoh-tokohnya. Jadi kami kemungkinan besar ya jemaat nggak mengerti. Di Protestan juga begitu. Ada yang jemaat tidak mengerti. Dia ketemu sola scriptura. Nah karena sekolah scriptura dia baca saja Alkitab. Nah, kemudian lama lagi tentang kanon segala. Walaupun saya juga sebenarnya, aduh, saya kalau bicara-bicara gitu nggak terlalu suka karena itu terkait dengan iman. Kira nggak suka saya. Karena saya lebih sukanya ada bukti. Paling-paling saya akan mengomentari, wah Anda menyatakan begini, buktinya apa? Ada koherensi nggak? Cuma itu aja saya. Tapi kalau sudah iman, ya sudah, saya nggak bisa. Ya kalau misalnya MIM, wah Reform itu paling dekat dengan Tuhan, ya silakan aja terima. Reform itu teologinya paling benar, silakan aja terima. Saya suka dengar kok teman-teman Reform. Teologi yang paling mendekati kebenaran adalah teologi Reform. Saya bingung juga, indikatornya apa? Dekatnya sejauh apa? Kadang-kadang saya tanya gitu. Saya ini kan teologi akademik, ya maafkan saja, teman Protestan dan juga Katolik ya. Makanya saya bingung, demikian juga ketika Katolik mengatakan, ini loh, yang sempurna, tradisi sempurna. Ya saya bingung gitu. Ya, namanya juga seorang akademisi kan wajar-wajar saja, seorang peneliti. Ya selama ini saya nggak pernah ketemu hasil-hasil yang absolut, nggak ada. Oh langsung, Bapak relativisme. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu relativisme. Ya, itu kan sudah jelas. Ada data-datanya sudah ada, kita lihat. Dan memang siapa sih yang bisa merumuskan sesuatu yang sempurna? Makanya kadang-kadang saya mungkin dilawan oleh banyak apa teman-teman yang pandangannya absolut gitu ya. Saya bilang sudahlah. Kalau memang pandangan absolut itu hanya iman. Yang nggak ada yang absolut. Anda tidak tahu segalanya, maka Anda tidak bisa merumuskan segalanya. Itu kan diri dia. Wah, berarti relativisme, postmodernisme ya. Ya, kalau kami sih di bidang-bidang orang-orang kurikulum senyum-senyum aja gitu. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi ribut konservatif, ribut liberal, kita tidak seperti itu. Kami sudah mengembangkan gitu. Kalau saya nih mengembangkan. Kalau ditanya, misalnya apa nih? Konservatif, liberal, reform, Calvin. Oh, saya juga nggak ngerti mereka semua tuh. Nggak sanggup saya baca-bacanya juga semua. Ya saya baca aja, saya tahu proses penafsiran Alkitab, saya tahu hermeneutik, saya baca, saya tahu lah. Apalagi seorang dokter penelitian ya. Ya saya pasti tahu lah bagaimana kualifikasi penelitian, sarjana, magister, doktor, saya tahu itu. Bagaimana apa namanya mengerjakannya ya. Kalau ada yang mau menguji ya silakan-silakan aja gitu ya. Seperti itu. Tapi saya hanya bisa itu. Nah itu jadi saya komentari hanya bilang itu. Jadi saya nggak ada niat sama sekali untuk nyalah-nyalahin tidak. Kalau Anda merasa diri benar, silakan ya. Jadi kalau merasa, tapi saya tidak suka, udah keributan-keributan itu nggak suka. Tapi memaksakan apa pandangannya paling benar, saya nggak suka. Saya nggak suka bukan berarti saya paksakan Anda suka loh. Maksudnya saya itu loh, jangan, Pak Misal nggak suka, berarti kami harus suka. Nggak begitu. Nggak suka saya, ini yang nggak suka gitu loh. Jadi kadang-kadang saya berusaha menghindar. Ini pun saya sebenarnya nggak suka nih bicara begini. Kadang-kadang ada teman saya, Pak Misal tuh loh, Bapak dikomentari lagi oleh MYM, lebih keras. Nah lebih kerasnya kayak apa? Saya nggak ngerti ya. Ya jadi saya lagi asik-asik apa buat laporan pekerjaan karena ingin berangkat persiapan keluar kota ya. Ya maksudnya persiapan untuk ya tugas gitu. Ya terpaksa lah setelah saya tugas saya bicara juga gitu. Tapi ya sekali lagi saya menghormati lah MYM ya. Ya bagi saya sih walaupun beliau mungkin pendidikannya apa sudah nggak tahu, saya dengar sih ada pendidikan di luar negeri atau apa, tapi saya sih nggak terlalu tertarik dengan pendidikan luar negeri dalam negeri gitu ya, karena ilmu kan bisa dirancang sedemikian rupa ya sesuai kemampuannya gitu ya. Jadi saya nggak tertarik, apalagi dalam konteks-konteks Indonesia saya nggak tertarik dengan apa pikiran-pikiran Barat gitu ya. Kalau mereka bicara Barat saya dengar, tapi kalau Barat bicara Indonesia ya saya nggak dengar, dia mesti dengerin saya gitu. Jadi kita mesti punya pendapat seperti itu.
Jadi, ya bukan berarti kita sombong juga, kan kita harus menghargai kepakaran masing-masing. Masa sih orang barat ahli Indonesia, ya silakan aja kalau ada orang barat ahli Indonesia kita lihat. Mungkin seperti Clifford Geertz gitu ya, Clifford Geertz yang apa, peneliti tentang budaya Jawa, itu kan dalam konteks itu doang, jangan segala-galanya gitu. Tapi kalau dia lama di sini ya bisa saja kalau dia memang di bidang itu, tapi hanya bidang itu gitu loh. Jadi kita hargai. Saya juga tidak banyak keahlian. Bidang saya kan hanya di bidang penelitian, yang governance masyarakat itu. Karena saya adalah seorang ahli di dalam apa penelitian kebijakan publik. Doktor saya di situ gitu. Jadi kalau bicara tentang kebijakan publik, ya lumayan lah gitu ya. Ya kalau Anda bicara-bicara dengan saya kebijakan publik ya nggak perlu lah gitu ya, kita diskusi aja lah gitu ya, nanti nggak enak juga gitu ya, kan bila kita beda-beda kan, kita kalau kita teori akademisi kan kita ada pernyataan bahwa kita boleh berbicara kebebasan mimbar hanya di bidang kajian kita. Makanya kalau Anda tahu kan menjadi profesor kan bidang kajian kan, bukan bukan program studi kan. Nah seperti itu. Jadi saya katakan saya ini ya masih belajar lah ya untuk bisa merespon segala macam, karena saya terbiasa di kampus gitu ya. Di gereja juga saya bukan seorang pemimpin besar, saya pendamping aja gitu. Saya mendampingi orang-orang gitu. Saya bukan seorang yang punya kekuasaan. Jadi saya lebih banyak menjadi fasilitator gitu. Seorang dosen, seorang peneliti, ya gitu. Jadi kalau Anda ragu-ragu penelitian, nggak apa-apa juga. Tapi kalau diskusi penelitian, bolehlah ya. Kita saling belajar, tapi nggak usah menyalahkan. Wah, Anda kurang mampu meneliti. Anda salah begini. Ini nggak usah lah gitu. Kan kita nggak tahu segalanya, kita pasti salah juga. Pak MY sebutkan tentang kebenaran Bapak, ya saya senyum-senyum aja. Berapa banyak dapat data yang dapat Anda ambil? Ya, jelaskan aja saya dapat data ini loh. Apakah ini bisa diartikan seperti ini? Kan nggak enak. Tanyalah sama orang yang menanyakan itu. Anda, saya dapat ini, video Anda begini. Kenapa saya sakit? Jangan sakit hati begitu. Saya juga kalau bilang, ya kenapa sih berkata begitu? Dan itu kan nggak gampang penelitian itu. Dan memang kita mengerjakan hal-hal yang bagus, itu yang baik, itu susah. Jadi kalau gampang ya hasilnya nggak ada. Jadi kalau saya seperti ini, ya kalau di ngomong tentang pluralisme, relativisme, ya Anda ngomong dengan saya ya, kalau Anda kurang-kurang belajar ya pasti repot lah ya. Saya paham soalnya, saya belajarnya terlalu lama gitu. Maafkan juga kalau bicara itu kan. Apalagi di belajar dalam berbagai bidang untuk memperdalam itu. Ya kalau ada menghantam, saya menghantam di situ ya saya senyum-senyum aja, santai-santai aja. Saya nggak perlu buka, saya udah hafal tuh. Ya, kalau Pak Atis buka ini, ya saya nggak usah buka lah, saya udah kerjaannya di situ gitu loh, kan seperti itu. Jadi saya nggak, tapi ya saya menghargai lah, ya pikiran-pikirannya Robo Patri saya menghargai. Tapi bukan saya setuju loh. Jadi saya bukan setuju dengan Katolik, bukan, karena saya Protestan juga. Tapi ke Protestan beragam. Karena itu saya katakan, Protestan itu indah, beragam. Nah, indahnya Protestan itu bisa terima orang seperti saya ini, yang moderat gitu loh. Kan saya ini kan dianggap moderat kan, di MYM menolak saya jadi orang reform, orang kafir. Saya ditolak di mana-mana. Ditolak Injili karena dianggap wah nggak reform, tolak reform kayak begini. Ya biarkan aja, kita kan akademisi. Kita punya dasar, kita punya klaim, kita punya dasar, kita bisa membangun rumusan itu, kita nggak bergantung gitu. Dan kita justru harus berjuang untuk memberikan pencerahan. Ya itu kan, itulah teolog akademis. Kalau di Protestan gitu. Jadi teman-teman Katolik yang mengatakan Katolik keren ya nggak apa-apa. Tapi saya juga nggak apa-apa dong dikatakan Protestan indah. Ya contohnya ini. Saya bisa berdiskusi dengan MM, bisa saya diserang maki-maki juga. Oh, MM juga bisa serang patung. Saya udah berkali-kali, saya tuh tidak suka mengikuti apa namanya ya, urusan orang lain. Kalau yang persoalan Budi Asali, saya harus katakan, ketika dia katakan Katolik sesat, membangun rumah ibadah itu tidak boleh dibantu karena sesat. Langsung saya kaget, karena di negeri ini, dan hak asasi manusia, pembangunan rumah ibadah itu hak asasi manusia. Agama apapun juga. Ya kalau Anda mungkin beda pemahaman dengan saya, susah. Kan saya pernah katakan, saya pernah membela Ahmadiyah yang bukan Kristen. Bukan saya juga memusuhi teman-teman yang Islam, tidak. Saya hanya mengatakan
Mereka kan warga bangsa ini, perlu dilindungi, jangan ada kata kekerasan, dialoglah. Apalagi pula kan kepercayaan tidak bisa dikriminalisasikan. Jadi saya tidak ikut campur, jadi saya bukan berarti saya sedang masuk di dalam perbincangan agama Islam, enggak. Karena saya pernah ditanya mengenai hal itu, saya bilang saya tidak ada urusannya, saya bukan seorang pemeluk agama Islam dan saya tidak berani menjelaskan bahwa dia Islam segala macam, saya nggak ada kompeten. Tapi di negeri ini kan mengakui hak asasi manusia, bahwa setiap orang yang terancam kemanusiaannya mesti kita lindungi. Negara, pemerintah harus melindungi. Jadi kalau sampai ada orang yang menghambat pembangunan rumah ibadah segala macam, lindungi. Saya sudah sering hadir di berbagai tempat membantu memberitakan rumah-rumah ibadah yang ditutup dengan risiko-risiko yang berat sekali. Jadi saya tahu sekali. Jadi saya tidak suka dengan konflik-konflik agama. Saya tidak suka dengan permasalahan agama. Karena bagi saya agama itu kan harus bebas memilih. Nyawanya agama adalah kebebasan. Jadi Anda mau promosikan agama Anda dengan meyakinkan, ya saya sih nggak tertarik. Bahkan ada banyak saya temui orang mau masuk Kristen pun, saya bilang ngapain Anda masuk Kristen? Jelas dulu dong, gitu. Kemudian diajak berdebat, kalau berdebat kalah dia masuk Kristen. Ya saya lihat orangnya nggak mampu berdebat. Kalau berdebat lawan saya, nggak lawan saya gitu. Ya nggak usah lah. Saya juga nggak mau begitu kan. Ya, kemampuannya kurang, tapi saya tidak tertarik untuk itu. Karena saya menghargai kebebasan dia. Bukan, Pak saya mau didoakan menjadi Kristen. Tunggu dulu, dimengerti dulu dengan kesadaran. Seperti itu. Jadi nggak ada bagi saya tuh pindah agama, pindah kepercayaan, Katolik, Protestan itu dipasang nggak ada. Itu bukan pindah agama tuh, bukan pindah kepercayaan. Ada orientasi yang lain. Dan itulah yang menjadi persoalan. Kenapa betul-betul agama? Kalau memang kita punya hati untuk itu, sebenarnya kita nggak perlu mati-matian untuk itu. Makanya saya juga lagi berpikir, aduh apa saya tanggapi atau tidak ya? Kalau saya tanggapi nih, YouTube saya naik lagi Pak MYM. Jadi saya nggak enak juga dengan Bapak. Kemarin Bapak mengatakan saya tanggapi Ibu Budi Asari gitu. Jadi YouTube-nya naik. Ya kemarin saya tanggapi Bapak, YouTube saya naik lagi Pak. Nah sekarang saya nggak tahu nih apa naik lagi atau apa. Karena saya nggak ahli YouTube. Juga teman-teman yang lain ya. Maaf ya teman-teman ya Pak Patris juga naik gitu ya. Tapi yang lain tuh banyak gitu. Ya saya juga kan ya maklum lah saya ini kan gaptek bukan ahlinya. Kalau Pak MYM tuh dia buka ini. Wah, saya ini kan kerjaannya cuma ngajar aja gitu ya di lapangan penelitian dan udah tua juga kan belajarnya kan nggak seperti itu. Ya, saya mesti minta bantuan asisten. Apalagi dulu kan saya kebanyakan mengurus apa-apa kan ada asistennya. Ya, jadi saya suruh orang-orang aja kerjain ini ya gitu paling-paling rapikan ini. Memang saya ngurus berbagai macam apa jurnal apa ya, tapi kan saya kan cuma mereview, membaca gitu. Tapi kalau teknologinya kan mereka semua. Jadi saya nggak ahli segalanya. Jadi minta maaf ini Pak YM ya. Ya. Jadi Anda juga disuruh saya minta maaf kepada apa? Kepada patung apa? Minta maaf ke mana ya tadi? Minta maaf juga kali untuk apa? Ke siapa? Saya lupa lagi tadi. Jadi karena lagi asik-asik seperti itu. Tapi ya udahlah kayak itu kan. Saya disuruh minta maaf lagi oleh MYM. Kan saya cuma menghimbau Budi Asali. Kemudian Anda suruh minta maaf lagi, kan sudah sama aja, Anda sudah bicara juga dengan saya. Bedanya apa? Udah selesai kan? Saya berharap sih sudah selesai lah ya. Berarti saya sudah suruh menghimbau Budi Asali minta maaf karena hati saya terbeban. Karena kebebasan beribadah, beribadah dalam kelompok itu penting. Terus kemudian ada mengatakan saya menuduh-nuduh MIM dengan segala macam itu tidak tepat, atau disuruh saya menyerang juga Pak Tommy, apa hubungannya ya. Jadi begitu ya Pak Yem, biasa-biasa aja lah gitu ya, nggak usah harus terlalu tinggi-tinggi emosinya. Kita diskusi santai-santai aja lah. Saya kalau diskusi santai saya senang lah. Kalau disuruh minta maaf saya salah ya saya minta maaf, nggak apa-apa kok. Kami sih kalau akademisi sih biasa gitu ya. Kalau pendeta mungkin agak susah kali ya, karena ada ujaran-ujarannya agak berat gitu ya. Kalau kadang-kadang di kami itu ada mengatakan begini, kalau ilmuwan
ya apa namanya, boleh salah, ya, ya boleh salah ya. Kalau pendeta itu, imam boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau pendeta katanya mungkin tokoh-tokoh agama saya juga nggak tahu ya. Maaf, karena saya tokoh agama juga. Dikatakan tidak boleh salah, tapi boleh bohong. Nah itu yang mungkin yang bahayanya begini. Kalau tokoh-tokoh agama itu tidak boleh salah, harus benar sempurna, ya terpaksa bohong lah. Jadi saya kadang-kadang pikir gimana caranya umat bisa percaya ya sebuah ajaran itu absolut. Saya juga bingung. Langsung serang saya relativisme. Cobalah Anda jujur. Kapan Anda punya pengetahuan yang absolut itu? Anda kan berubah-ubah. Coba lihat gereja Anda lah, pendetanya, romonya, segala macam. Cobalah. Karena pengetahuan itu tidak ditransfer, pengetahuan itu dikonstruksi. Jadi setiap orang tuh beda, maka itu mesti ada kebebasan. Masing-masing orang punya keahlian lagi, gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak MYM. Maaf nih, saya langsung mengomentari, gitu ya. Jadi nggak banyak nggak seperti Anda yang sangat teliti itu, gitu. Karena kebetulan ada teman saya mengingatkan, karena Anda mengomentari saya lagi, gitu ya. Oke? Tapi saya pikir sudah selesai ya. Terima kasih. Selamat berjuang terus, Pak MYM.